Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Dipayun ngaturkeun kebenuhan syariat hadir aya kasepuhan banding wa etik wa anu rada lengkap. Mugi kasihan barokah mugi jantan ibadah sadaya. Para sadaya simkuring bari ngadugikeun perkawis ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi ieu teh nyabit-nyabit karena keilmuan, karena pada malahan simkuring anu kapungkur kantos jadi guru. Jadi rada kasabot mawi khususna ka pribadi umumna ka masyarakat. Sakacana ngadikeun ilmu yang tidak judul ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kirang catat sekarang. Sakacana ngadikeun judul ilmu yang tidak bermanfaat kanggo pengantar. Hoyong ngadikeun heula 4 hadis anu mendukung kana ieu. Diantawisna bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan bil yaltamisu bihi ilman yasarallahu lahu bihi tariqan illa jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Anu kadua masih sabda Rasul, innal malaikata lata doa ajniya hataha litolibil ilmi riddan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena senang dengan apa yang dilakukannya. Hadis anu katilu, hudul majlisi ilmin afdalu min salatil alfi raf'atil wa iyadatil alfi maridon. Menghadiri majlis ilmu lebih utama daripada sholat. Jadi ya sholat rakaat alfi tesaribu penting. Lebih baik daripada sholat 1000 rakaat dan menjenguk 1000 orang sakit serta melayat jenazahnya. Kita mencari ilmu lebih baik tibatan anu tadi. Anu kaopat yang diberikan teh al ulama'u warasatul anbiya'i inna an anbiya'i la yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadahu bihaddi wa'firin. Para ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, ia akan mendapat bagian yang banyak. Insyaallah menawi kesimpulan mencari ilmu itu tekinten saena, tekinten ageuna manfaatna malah seueur deui. Hadis-hadis lain aya di antawisna oge nyebatkeun mangkatna ka majelis ilmu dietang langkahna salehkah sakitu pahala sang seueur deui. Nangke hoyong di Keku Manghajudin penginten hoyong dipadukeun antawis hadis-hadis anu netelakeun anu tekinten sayana mencari ilmu sareng anu bade dijelaskeun dina ilmu yang tidak bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa orang alim yang tidak mengamalkan tidak memiliki keutamaan. Orang alim artinya orang berilmu. Jaminan disebut ulama. Ulama bahasa Arab. Jadi mana-mana disebutkan ulama ahli agama. Padahal cek bahasa ulama itu orang berilmu.
Tiasa bae mungkin kayak Mang Ajudin ngajelaskeun sarjana ekonomi ulama ekonomi sarjana politik ulama politik mung ieu mah lagi bahasana agama jadi ulama teh cenderung karena bidang agama. Maka tidaklah patut baginya untuk terpedaya dengan keterangan yang diriwayatkan dari Allah dan Rasul-Nya mengenai keutamaan dan menganggap dirinya masuk dalam golongan itu dengan ilmu semata-mata tanpa amal. Nabi SAW bersabda, belajarlah ilmu apa saja yang kamu kehendaki demi Allah. Allah tidak menerimanya darimu hingga kamu mengamalkannya. Jadi menuntut ilmu teh Allah mau ditampi kecuali mengamalkannya. Dina kalimat keterangan menuntut ilmu tekitan saena tadi ayat paduana sareng ieu. Ilmu mencapai derajat yang demikian tinggi di sisi Allah karena di dalamnya terdapat manfaat umum bagi semua hamba Allah. Jika orang alim, orang berilmu, tidak memanfaatkan ilmunya untuk dirinya, maka bagaimana orang lain bisa memanfaatkannya? Dari sini dapat diketahui tiadanya keutamaan pada orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Jadi tidak utama bila orang berilmu, seorang ulama tidak mengamalkannya. Kalau Rasulullah SAW, Allah bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling keras disiksa pada hari kiamat ialah orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Tidak diberi manfaat dalam artian tidak mengamalkannya. Untuk dirinya tidak mengambil manfaat apalagi untuk orang lain. Adalah Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tak berguna dan hati yang tidak khusyuk yang ada pada orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya hanyalah bentuk ilmu dan gambarnya, bukan makna dan hakikatnya. Seorang salaf berkata, ilmu itu berseru kepada amal. Ilmu dianggap benda. Ilmu itu berseru kepada amal. Jika amal memenuhi seruannya, maka ilmu itu bermanfaat. Kalau tidak, maka roh cahaya dan berkahnya akan pergi darinya. Adapun bentuknya, maka tetap ada untuk menguatkan hujah atas kesalahan orang alim yang buruk kelakuannya. Kemudian, jika orang alim itu mengajarkan ilmunya kepada orang-orang dan memberi mereka manfaat dengannya, maka ia pun seperti lilin yang menerangi orang lain sedang ia sendiri terbakar. Kemudian jika orang alim ini mengajarkan ilmunya kepada orang-orang dan memberi mereka manfaat dengannya, maka ia pun seperti lilin yang menerangi orang lain sedang dia sendiri terbakar. Jadi orang yang berilmu tidak mengamalkan kawas damar ajung caang kanusana sungkul dirinya, malah habis terbakar lilinnya. Dan seperti jarum yang memberi orang pakaian sedang dia sendiri telanjang. Jarum kau ngaputan acuk beres acukna, jarumna angger bae kedua acuk, jarumna datar di baju. Jadi manfaat untuk orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab dan Hukum Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Dalam Al-Quran Baqarah ayat 44. Dalam hadis disebutkan bahwa orang alim dimasukkan ke neraka hingga keluar ususnya yang memenuhi
memutarnya di dalam neraka seperti keledai memutar batu penggiling. Namun zaman kepungkur batu penggiling teh zaman disimpul batu penggiling ngagiling tiwul dari sejal mata lulumpatan nguringan dengan batu. tambah pada model Begitu di pabrik balanya nguring teh itu nguring bae batu penggiling. Kemudian penghuni neraka mengelilinginya seraya berkata padanya, "Kenapa engkau?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku dulu menyuruh berbuat kebaikan, tetapi aku tidak melakukannya. Dan aku melarang berbuat keburukan, namun aku melakukannya." Aku katakan, orang alim yang mengajari orang lain dan tidak mengamalkan ilmunya adalah rugi dan keadaannya sangat berbahaya. Akan tetapi keadaannya lebih baik daripada orang yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajari orang lain. Cek saudara masalah aku jangan dikabaturkan ku sorangan dari gawean atau kabatur mah pangajarkeun gitu. Dari ayat selalu. Karena itu ia rugi dari segala segi dan binasa dalam segala keadaan lantaran tidak memiliki kebaikan maupun manfaat sama sekali. Saya takut ia termasuk orang-orang yang dikatakan Nabi mengenai mereka, ada orang penghafal Al-Quran penghafal Al-Quran yang dibawa ke neraka sebelum ada orang penghafal Al-Quran yang dibawa ke neraka sebelum para penyembah berhala. Maka mereka berkata, "Mengapa kami disiksa lebih dahulu sebelum para penyembah berhala?" Dikatakan kepada mereka, "Ya, orang yang mengetahui sama dengan yang tidak mengetahui." Bila mana orang alim yang tidak mengamalkan dan tidak ilmunya mengajak kepada kejelekan dan membuka pintu-pintu takwil dan rukhsah serta tipu daya kepada orang-orang awam hingga mereka menggunakannya untuk keluar dari kewajiban mereka dan mengambil hak orang lain, maka ia adalah setan yang sangat durhaka, membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang berilmu, seorang ulama yang tidak mengamalkan. Setan telah menjadikannya sebagai wakilnya melakukan fitnah dan kesesatan serta penyesatan. Ia di sisi Allah termasuk orang-orang yang diumpamakan sebagai keledai dan anjing dalam hal kehinaan. Bahkan keledai dan anjing lebih baik daripada dia, karena akan berakhir menjadi tanah, sedangkan ia akan berakhir ke neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Al-Jumu'ah ayat 5. Allahumma keselamatan fiddin, keselamatan fiddin, Allahumma keselamatan fiddin. Allah berfirman,
Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami dalam kurung pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu ia diikuti oleh setan sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia mengulurkan lidahnya. Anggar-anggar baik digebahkan katahna keluar, tergebahkan anggar-anggar ngelel. Itu Al-A'raf ayat 175-76. Umar radhiyallahu anhu berkata, yang paling aku takutkan atas kalian ialah orang munafik yang pandai bicara. Orang durhaka yang munafik seperti ini adalah ada kalanya menguasai ilmu Al-Quran dan As-Sunnah sehingga menimbulkan bencana atas kaum muslimin dan fitnah. Mengenai orang seperti ini, Nabi bersabda, aku lebih takut kepada selain Dajjal daripada Dajjal. Jadi dibandingkan jeung sieun ku Dajjal mah sieun keneh ku selain Dajjal. Nu kumaha ya model tadi gitu. Ada yang berkata, apakah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ulama yang buruk kelakuannya. Rasulullah SAW bersabda, ada orang-orang membaca Al-Quran sebagaimana diturunkan, namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka itu lepas dari Islam seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Baca Al-Quran nanti melalui pikorok cek lahiriah nak mentekan hati dari amal. Selanjutnya, tidaklah mustahil bahwa ada orang yang lahirnya seorang berilmu tetapi sekaligus munafik yang durhaka. Tandanya ialah ia tidak mendapat manfaat dari ilmunya dan tidak memberikan manfaat dengannya, tetapi merugikan dirinya dan orang lain dengan ilmu itu. Singkatnya, orang alim yang mengamalkan ilmu untuk para hamba Allah adalah orang yang mulia dan baik yang tergolong sebagai pewaris para nabi. Jadi ulama yang dikatakan pewaris para nabi itu hanya ulama yang mampu mengamalkan ilmunya. Sedangkan orang alim yang tidak beramal tetapi mengajarkannya kebaikan dan ilmu kepada orang banyak, keadaannya gawat, namun masih jauh lebih baik daripada orang alim yang jahat dan tidak beramal maupun mengajarkan kebaikan. Jadi masih mending keneh kusorangan teu diamalkeun tapi ka batur mah diajarkeun daripada berilmu diamalkeun ku dirina teu diajarkeun kana sanes henteu. Atau di samping itu ia menyeru kepada kejahatan dengan memudahkan sebab-sebabnya yang membuka pintu-pintunya. Maka hendaklah antara ilmu dan antara ulama dan ikutilah yang terbaik di antara mereka. Tirulah sifatnya dan ikutilah jalannya supaya engkau menjadi orang yang mengikuti kebenaran dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Itu barangkali tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Tadina simkuring ngaduga ilmu yang tidak bermanfaat kita. Nah misalnya ngajarkan ilmu korupsi, ilmu maling, ilmu itu ternyata ya Allah naudzubillahi dari penghafal Al-Quran pun bisa membawa ke neraka. Tadi dikatakan. Jadi model kumaha itu yang baik, tanda-tanda orang alim yang mengamalkan ilmunya
Ini kemudian diketahui bahwa orang alim yang mengamalkan ilmunya dan tergolong di sisi Allah dan Rasulnya dengan sebagai ulama agama dan ulama akhirat mempunyai tanda-tanda yang membedakan antara lain. Ia dan orang alim yang tergolong di sisi Allah dan Rasulnya sebagai ulama yang pandai bicara dan mengikuti hawa nafsu yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Di antara tanda-tanda ulama akhirat ialah rendah hati, memiliki rasa takut kepada Allah, zahid terhadap kenikmatan dunia, puas dengan dunia yang sedikit, menafkahkan kelebihan dari kebutuhannya yang ada di tangannya, menasihati para hamba Allah dan menampakkan kasih sayang terhadap mereka. Terus beberapa tanda-tanda orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ia menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kemungkaran, segera berbuat kebaikan, tekun menjalankan ibadah, menunjukkan kepada kebaikan dan menyeru kepada kebenaran. Ia pun seorang yang tidak banyak bicara, berwibawa, tenang, berakhlak baik, berlapang dada, ramah tamah, rendah hati kepada kaum mukminin, tidak sombong, tidak mengharapkan milik orang lain, tidak tamak terhadap kenikmatan dunia, tidak mengutamakan di atas akhirat, dan tidak suka mengumpulkan harta dan tidak menghalanginya dari haknya, tidak kejam dan kasar, tidak suka berdebat dan bertengkar, dan tidak berhati bengis. Ia pun tidak berkelakuan buruk, tidak berdada sempit, tidak suka berpura-pura dan menipu, tidak berbuat curang, tidak mengutamakan orang kaya di atas orang miskin. Orang terjebak kadang-kadang. Orang kaya itu paling paling calikna. Jangan undangan dipisahkan. Kadang-kadang itu, tapi pada umumnya tidak. Tidak mondar-mandir kepada penguasa dan tidak segan untuk menegur mereka bila mampu. Jadi orang harus bangga misalnya panggil penguasa, pejabat tinggi, itu mondar-mandir kayak itu. Tidak mencintai kedudukan dan harta serta kekuasaan, melainkan membenci semua itu. Ia tidak masuk sedikit pun di dalamnya dan tidak menjalankannya kecuali bila ada keperluan atau keburukan mendesak. Singkatnya, ia memiliki semua sifat yang diharuskan oleh ilmu dan disuruhnya berbuat akhlak terpuji dan amal-amal baik dengan menjauhi akhlak dan amal tercela yang dilarang oleh ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sakit itu melalui insya Allah nggak kita menghadirkan dijelaskan upamanya dipadukan sareng hadis-hadis apa tadi tekintan agengna menuntut ilmu tapi oge tekintan bahayana setelah berilmu apabila tidak ada kemampuan menampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli Allah keselamatan kita mungkin diselamatkan dengan agama wa'afiatan fil jasadi mungkin disehatkan badana kanggo tiasa beramal ibadah wajadatan yang ilmu mungkin diseukeun ditambahkan ilmu khususna ayeuna urang pangaosan bae kanggo bekal ibadah saneskan koleksi mudah-mudahan wabarakatuh rezeki mungkin diseukeun rezekina kanggo tiasa mendapatkan berkah kanggo tiasa ibadah tiasa tapangaosan wa taubatan qabla maut rahmatan nama beratan nama Allahumma hawin alana bisakaratil maut tansiyana Allahumma hawin alana bisakaratil maut Rasulullah bisakaratil maut tekinten nyarina biar keterangan komo bangsa orang wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu teh kumaha kalau tadi
pandangan. Jantan laraskan niat baik halak. Jantan laraskan niat ilmu melaras. Yang angkat insyaallah tina niat melaras. Insyaallah ilmuna yang manfaatna. Jantan. Jadi dari anggapan terkenging. Utama istilahnya putus harapan sata acan. Jadi istilahnya bahasa Sunda apa dia? Keok memang macok ya. Memang non? Memang dipacok. Memang dipacok. Jantan entong gitu mah. Jantan yang harus baik halal niat. Kang yang milari ilmu terus ya tina laksana niat jana manfaatin mulai coba. Dan dia benar. Ilmu nama suka di lahir hatinya. Enten pula lagi ilmu nata gaduh, karena dia lo kita aja itu namanya angke orang termiskin di dunia ya. Mau pemikiran kayak itu kami bersandar inna Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksakan kecuali dengan kemampuannya. Tidak mampu lagi sakit kenging kudu bersandar tadinya. Eta mah ayat eta teh dina ibadah eta teh. Dina ibadah. Mohon. Dina ibadah. Jadi ayat eta teh dina ibadah Allah tak ngabankan berat dina ibadah gitu. Ayat ilmu maket Nabi ngkena dina hadis utlubul ilma ada Nabi miwarang milari malah disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tanya muslimatin nama muslim. Kita no hadis kejorjonan itu yang muslimatin itu. Ketambahan itu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita muslimah kayak kelebat di kelebat itu hadis. Mukminin mukminat muslimin muslimat beda itu mah beda. Jadi memang ayat anu muslimin muslimat disarankan Quran ke soal di surat Al-Ahzab disebutkan ayat shaimin wassaimat wadzakirin wadzakirat disebutkan mukminin mukminat sabirin sabirat disebutkan gitu. Tapi untuk salami enak istri teh untuk salamina disebutkan dina bahasa misalnya salam gitu ya. Salam itu cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ya itu ucapan kami pamakat sebetulnya mau ditinggal kum gitu ya. Maka tak ingin ditambahan assalamualaikum waalaikumsalam. Mohon kunna teh kita badai nyarankan istri maksudnya teh berkudu ditambah. Jadi nuju nyebatkan assalamualaikum eta istri terus ayah dilebatna gitu. Terus berikut istri dilebatna. Tapi ya yang kayak anu kadang-kadang istrinya disarankan palihan dia orang kedah milari ilmu na. Ya. Tadi kemarin datang talabul ilmi, kemarin datang menuntut ilmu itu diwajibkan. Anu dimaksud diwajibkan itu hanya ibadah makdoh tanah akan termasuk yang bermakdoh wajib. Enten negara upami ningali secara hukum upami bading ilmuwan wajib maka milar ilmuna wajib. Oke gitu ya. Misalnya sholat wajib tak? Wajib. Maka milar ilmuna wajib ya. Wajib kita bagi dua. Makhluk berarti ada kalimatnya ibadah. Oh, mahadal Allah. Lainnya nubar makhluk. Nah, kita wajib misalnya. Kehalak. Anu wajib oge kabagi dua. Aya wajib ain ka tiap-tiap jalmi model salat, eta teh wajib ka tiap-tiap jalmi eta teh. Maka milari ilmu model kieu teh wajib ka tiap-tiap jalmi. Wajib. Tah engke aya wajib henteu ka sadaya jalmi ilmu teh.
misalnya ilmu kedokteran, misalnya gitu ya, misalnya kedokteran itu fardu kifayah namanya. Jadi fardu kasapali jalmi upami tos aja anu milari ilmu itu mah nu sanesna mah teu wajib deui. Jadi teu wajib jadi dokter kabeh gitu. Gitu ya. Jadi dokter sadaya teu wajib. Tapi hukum salat wajib sadaya eta mah gitu. Biasa disimpulkan paman dia nu mahdoh wajib, nu ber mahdoh mah itu wajib. Ta anu sebab ber mahdoh teh muamalah teh. Muamalah dagang. Dagang itu wajib gitu. Tak ditinggali hala eta teh. Kumaha ibadah. Ditinggali hala dagangna dengan naon gitu ya. Karena tujuan dagangna naon gitu ya. Jadi muamalah dunia yang bernilai akhirat gitu. Pokoknya anu berdasar perintah sareng anjuran Nabi ya akhirat dasarnya oke. Maka wangsul ilmu teh hiji sebetulnya teh anu sebat ilmu di Quran. Hiji anu sebat ilmu ya anu sanes-sanesna entah sebat ilmu dah. Anu sebat ilmu di Quran di surat Fatih min ibadihil ulama ya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah ulama istilah. Jadi maksudnya ilmu naon baik upami nyandak sieun ke Allah itu namanya ilmu. Bias matematika oke. Tuh ketinggalan matematika kan ilmu umum coba mah. Tapi bisa nyandak sieun ke Allah matematika oke kalau buat ilmu agama bahasa orang ilmu itu. Tapi tadi disebutkan wios hafal Quran oke. Tapi tujuan anak minta sian ke Allah wa adama kalebat anu lebat neraka sata ajan anu nyembah berhala tadi disebutkan. Seorang ayo seorang anu diajar Quran eta teh tapi milari kelemahan Islam. Alhamdulillah ya. Seorang teh anu diajar mata upami ke iraha-iraha aya anak cucu segala macam yang mau belajar di luar negara Islam yang banyak kafirnya, hati-hati kalau tidak kuat. Nanti ilmu agamanya itu bisa justru mencari kelemahan Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin gogoan anak artos ditolongin mah. Artos uang nanti banyak itu yang sponsornya banyak itu. Pokoknya bisa merubah agama. Kamu pintar agama, tapi coba rubah sedikit di agama kamu itu. Uang nanti 500 juta misalnya cair, mau enggak? Itu enggak enak. Nah, jangan katinganna diajar Quran, tapi milari kelemahan agama gitu. Padahal ketinggalan lahirnya kurang kumaha diajar Quran. Bahkan kontras dengan tadi teh diajar matematika. Tapi nyandak sian ke Allah ku matematikana jadi jujur misalnya gitu. Misalnya kayak dina proyek gitu teh gampang teh. Mun dina proyek misalnya 50 juta matematika apa ya? 50 juta tambah 50 juta sama dengan di matematika seberapa? 100 juta gitu ya. Eta teh angger cek ilmu sakitu mah. Cek ilmu mah banin iraha oke teh. Itu mang ilmu benerna sakitu memang. Jadi benerna ilmu tapi engkena dina praktekna ieu jalmi anu gaduh ilmu ieu gaduh proyek. Itu ya proyekna. Itu dina proyek bisa berkurang kene teh. 50 juta tambah 50 juta bisa 80 juta. 20-na ke mana? Oh gitu. 20-na asup ke kantong sorangan, anu kan yang banyak proyek begitu. Di mana-mana itu. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Atau bisa lebih. 50 juta tambah 50 juta bisa 120. Bisa 500 juta. Berarti bisa 1.200.000.000. Bisa begitu. Macam-macam. Bisa 120
bisa 120 juta ya. 50 tambah 50 kuduna 100 bisa 120. Nah itu 120 20 mana digedekan orang teh. Kamu tambah 0 hiji mah kalau dalam 0 hiji teh bahaya ya teh. Ngorangan 0 hiji bae. Itu bahaya ya. Coba 50 juta tambah 50 juta sama dengan 100 juta. Pican 0 hiji kan seberapa? 10 lagi na seberapa? Tunggu 80 lagi na. Padahal syukur nalengitkan 0 hiji. Tah, ngalengitkan 0 hiji ya teh tidak sami sareng matematika, tidak sami sareng ilmu na. Mungkin namun PR model gitu mah pasti dicontreng kita tidak dicontreng ki ya salah ke guru na. Gitu. Gitu. Jadi pokoknya ilmu membuat takut pada Allah gitu ya. Misalnya Allah merintahkan jujur misalnya. Maka dengan matematika tadi misalnya jujur pada kapan saja jujur gitu ya. Untuk jujurnya sholat baik. Duhur seberapa rakaat? 4 rakaat. 4 itu matematika atau naon itu? Atau sejarah? 4 matematika. Maka sholat untuk dikurangan kena. Untuk jika proyek tadi kudu jujur ya. Mulia pasti jujur orang madina ibadah. Maka angka-angka apa yang nerap di sholat gitu ya, angka-angka matematika atau nabi nerap di proyek di mana tetap segitu gitu ya. Tetap jujur gitu ya. Jujur. Abdi kan sering ningali anu ngabagi warisan gitu ya. Ngabagi warisan. Kita teh macam-macam anu jujur anu teu itu matematika teh gitu. Matematika ya saya jujur sebab menuju di etang ayah Pak Ustad diawasi gitu ya gitu. Duka kami di luar pengawasan gitu ya. Jadi kadang dikurangan gitu, alhamdulillah kadang ditambahan. Gitu. Jadi matematika oge, komputer oge, upami no gadu ilmu na sian ke Allah gitu ya. Allah merintah jujur, berarti Allah ngawagel bohong gitu ya. Maka apabila berdasarkan ilmu na begitu, kejujuran diterapkan di ilmu gitu ya. Margina diperintahkan kejujuran ke Allah, maka yos matematika oke kalau ilmu agama gitu. Gitu. Maka milih jurusan naon baik di aloan, di anak, cucu silakan aja. Tapi harus takut ke Allah aja. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pang-pang lagi ya baik. Gitu ya. Nuju milari ilmuna misalnya. Aya panggilan ibadah misalnya gitu ya. Ya kudu dae. Misalnya ya panggilan zakat misalnya gitu ya. Ya kan seueur anu alo-aloan terus muka-muka usaha gitu ya. Awas. Ada perintah Allah tiap tahun di etang zakatna gitu. Sampai nisab setahun berzakat ya dagangnya berarti ibadah itu. Ibadah ya. Maka untuk katipu mungkin aya dalmi salat. Tapi tujuannya hoyong di alam, hoyong dipuji, malahan bagus nu tadi. Bagus nu dagang tadi di zakat, tibatan nu salat ketinggalan lahirian teh. Jadi orang teu ngawilah-wilah ibadah teh katinggalan mahdo ka Allah katinggalan muamalah henteu. Tingali ya teh dina muamalah sareng dina ibadah mahdo sieun ka Allah henteu gitu masalah teh. Sieun ka Allah henteu. Maka di Quran tadi disebutkan surah Fatir innama yakhshallah min ibadihil ulama gitu ya. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng doa ka Allah hoyong dilindungan tina ilmu anu teu manfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak didengarkan, tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi takut kepada ilmu yang tidak bermanfaat sampai minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sekolah-sekolah nanti nanya ke dirinya, apa manfaat ilmu saya? Gitu ya. Apa manfaat ilmu saya? Sengaja tete manfaat nanti buka diri atau nanti ke keluarga atau nanti masyarakat gitu ya. Nah ya nanti masyarakat tak maju teh memang marginal seilmu tak manfaat. Kan siga nama seueur nu sekolah jurusan ekonomi segenap seueur teh. Seueur sih kenapa saja ekonomi lingkungan dia teh. Tapi aya manfaatna teh karena kemajuan ekonomi keluarga lah misalnya, tapi ekonomi lingkungan gitu ya. Nanya kan mahal kita teh dia dibiayaan kan mahal waktu 4 tahun sarjana 1 S1 gitu ya. Mau satu S3 misalnya kan lami dah mahal secara waktu, acan biaya, acan bolak-balik capek nak. Misalnya diajarna di Jogja, diajarna di Bandung, di Jakarta kan bolak-balik nanti. Santosna kuliah, tak gitu ya. Ilmu manfaat ilmu na tagih, maksudnya tagih kadirina teh, tagih kadirina, gitu. Tagih kadirina. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan orang sadaya sareng putra-putra sadaya turunan ku Allah dipapari ilmu manfaat, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan rezeki anu barokah, mudah-mudahan rezeki anu menjang karena ibadah nyandak sian ke Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Betarasan sanesna ka di Quran di benduan pisan jalmi anu saukur ngajak nusanes ya, tapi dirina anta ngalakukan tadi disebutkan di Al-Quran surah Al-Baqarah, atamuruna nas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kamu hanya pintar menyuruh orang untuk berbuat baik dan kamu melupakan diri kamu ya? Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca Al-Quran, tahu di Quran begitu. Tahunya bagaimana di Quran? Di surat As-Saff disebut Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berkata tapi tidak melakukan apa yang dikatakan. Tidak manfaat apa yang dikatakan. Memang tidak semua yang dikatakan harus dilakukan, tapi maksudnya wallahu alam muradnya harus bermanfaat gitu. Misalnya ya gitu ya, abdi merintahkan misalnya terutama keluarga, ayo keluarga mau istri pakai jilbab gitu ya. Itu abdi pada yang pakai jilbab. Kan tadi kan ilmunya tidak diamalkan gitu. Hanya pinter mengatakan gitu. Ya. Tapi yang dikatakan saya bermanfaat enggak? Nah, yang pentingnya bermanfaat, walaupun mungkin tidak semuanya diamalkan ya, tidak semuanya diamalkan apa yang dikatakan, dan tidak semuanya dialami dulu. Yang mau dikatakan tuh, yang mau disampaikan tidak semuanya dialami oleh yang mengatakan. Misalnya akhirat itu ada, kematian itu ada. Itu pengalaman maut gitu ya. Jadi seperti tentang yang gaib, akhirat misalnya, atau yang lain-lain, itu tidak mesti semuanya mengalami dulu gitu. Maka biling ke ayah anu pada mangkat haji, kan ayah biasanya syukuran hajinya, syukuran namina walimatus safar gitu. Itu misalnya ngundang anu tak acan pernah haji, wios teu naon-naon gitu ya. Ngundang Pak Ustad penceramahna padahal ustadna tak acan moga haji, tapi pinter ilmuna. Ilmu gaduh ilmu ngundang haji, wios teu naon-naon, teu ngalaman oge heula gitu ya gitu. Teu ngalaman heula gitu. Ya sabar no contoh ekstrimnya gitu. Ayo berjilbab. No ngomongna jilbab teu gitu. Yang gitu. Tapi maksana anu dicarioskeun minimalna aya manfaatna
kunan margi ngaduhikeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngaduhikeun perintah Allah Subhanahu wa taala. Anu wajib diamalkeun teh anu disebutkeun dina peribahasa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak bermanfaat seperti pohon yang tidak berbuah. Itu ilmu tauhid. Mun ilmu tauhid mah kudu eta teh. Kudu eta teh. Ngomongna oge kudu gitu ya. Mun tadi model ilmu syariat jilbab mah ngomongna teh kudu dah. Pakai jilbab ya gitu ya. Kata anak saya tuh, enggak, kata anak saya itu. Kata anak saya tuh, enggak. Kenapa? Dan laki gitu ya. Tapi yang perempuan memang diperintahkan. Putra manggis jo untuk jadi tapi mendengarkan ini perintah Allah, menyampaikannya, mendengarkan hikmah-hikmahnya bermanfaat walaupun tidak semuanya mengamalkan ya, tidak semua mengamalkan. Itu kalau disadar begitu nanti syariat itu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah. Untuk menyelamatkan diri, jadi kita disebutkan alangkah buruknya atau perumpamaan seekor keledai yang membawa setumpukan kitab. Akhirnya tadi rada senang meseran kitab dibacaan jika namun untuk kabur ting meser beasma belum bisa tumpukan pisan. Nah, untuk menyelamatkan pembelian kitab seorang dai juga bukan. Dai itu hanya sebatas pengetahuan agama untuk dimiliki sendiri. Nah kita untuk menyelamatkan akan batasi beli kitab, dakil mau beli cuma beas akan nanti seperti apa itu? Kia Al-Quran ayat yang pertama diturunkan Iqra. Nah, Iqra baca. Coba tinggal itu Iqra ulama misalnya. Para ulama baca. Sanes ulama itu diterjemahkan sadayana oke. Jadi perintah baca teh ka sadaya jalmi ente saukur kangge ulama. Semua baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tah unsur dari itu bae orang teh. Jadi baca, perintah baca bukan untuk para ulama saja ya. Baca. Gitu. Bisik amar gina sanes ulama pada diangge jajan bae euy cenah gitu. Artos teh moal miser buku gitu ya. Ya salah deui urang teh gitu. Sebabna istilahna teh perut butuh nasi tapi juga otak butuh gizi, butuh ilmu gitu ya. Perut butuh nasi, hati butuh ngaji gitu. Mata entong ngasihan perut baik, ngaji ente gitu ya. Oke, patuangan baik gede nafsuna maksudna gede. Jadi hati butuh ngaji, perut butuh nasi, sampai gitulah kebutuhan anak itu. Gitu. Jadi entong dahar baik, ada ngaji mantep gitu entong. Komo kayak di dalilan jangan ngaji peminta diamalkan gaji ente gitu ya, ngaji ke ente gitu. Ngamalkan komo datang kado pada amalkan anak itu gitu. Alhamdulillah min dzalik. Penting proses. Nah, hasilna. Sanes hasilna oke. Nabi oke nu ngajibkeun memilari. Milari. Talabul ilmi faridatun. Tunu wajib nanti milari nah. Milari bae hala. Lakukan. Jadi kan ngalakukan jadi milari itu terus berarti ngalakukan kewajiban gitu. Milari teh gitu ya. Perkawis sengkena keng ilmuna itu Allah ngabagina bari ku Allah pasian segala dari seketik ya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan akhirnya milari ilmu hukumna wajib. Jadi anu teu milari ilmu berarti ngantunkeun wajiban. Ngantunkeun kewajiban eta teh berpahala teh dosa. Terangan oke ini rumusnya kayak terang. Coba pami ayeuna ya nu teu hadir ayeuna teh. Urang teu menilai jalmi sareng teu bade ngunggulkeun urang, tapi ningali kenyataan teh hadis. Ngan ngabandingkeun teh hadis sanes ngabandingkeun urang sareng teu hadir, ngabandingkeun hadis misalnya ngabandingkeun dia nu ngaji sareng nu nonton TV kira-kira
Itu kira-kira cek hadis eta teh anu meuli kewajiban nu mana? Nu ngaji. Janten punten sanes ngabandingkan urang nu ngaji sareng teu ngaji ya, tetapi ngabandingkan eta hadis tadi dina kelakuan-kelakuan tuh nonton TV sareng ngaji bagus nu mana? Dan secara akal oke pasti nu ngaji coba teh. Nu ngaji teh. Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin taufik orang sadaya kangge ngalaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama kewajiban anu paparatian kangge nyampurnakeun ibadah namina ilmu. Sebab di Al-Qur'an teh nu ngangkat jalmingan dua disebutkan ku Allah nyata iman sareng ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Mungkin manfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa waffiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma'. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.